Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Gimana kabarnya hari ini? Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Theodorus, dalam channel Rumah Berkat House of Blessing. Puji Tuhan saudaraku, hari ini tema kita ialah Haleluya itu bahasa keluarga yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita terambil dari Mazmur 112 ayat 1. Mari kita baca bersama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, haleluya secara sederhana diterjemahkan pujilah Tuhan atau puji Tuhan saja. Dalam ungkapan kita sehari-hari, baik di dalam ibadah maupun di dalam pergaulan. Jadi, haleluya menjadi bahasa sebuah komunitas yang dalam konteks pembahasan kita kali ini, komunitas itu ialah keluarga. Saudara, keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pembahasan kita kali ini merupakan sambungan dari tema sebelumnya, yaitu Haleluya itu indah. Saudara, penyebutan Haleluya dalam Perjanjian Lama hanya dapat diucapkan dengan rasa kagum dan hormat oleh orang-orang yang disebut keluarga Allah, yaitu pertama, umat yang beribadah kepada Tuhan di Bait Allah Yerusalem atau yang disebut Jemaah Israel. Ini dalam Mazmur 111 ayat 1. Yang kedua, orang tua dan anak-anaknya yang beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing atau yang disebut juga rumah tangga Israel. Ini terdapat dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Dengan demikian, penyebutan haleluya dilakukan oleh jemaah dan rumah tangga yang takut akan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, mengapa takut akan Tuhan menjadi dasar Israel mengucapkan haleluya? Jawabannya adalah, pertama, takut akan Tuhan merupakan permulaan hikmat. Mari baca Mazmur 110 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, ini juga dapat saudara lihat di Amsal 9 ayat 10. Perhatikan, kata permulaan di sini dari kata Ibrani resit itu sama dengan pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1. Hikmat itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya adalah hokmah, yang artinya pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk mengetahui bagaimana bertindak dan bertutur kata dalam situasi-situasi yang berbeda. Hikmat yang dimaksud bukan sekedar kemampuan intelektual, karena hikmat Alkitabiah itu lebih dekat dengan ide tentang kecerdasan emosional atau EQ daripada konsep IQ, saudara. Jadi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah kehidupan membutuhkan hikmat. Dan hikmat akan muncul pada saat orang Israel takut akan Tuhan. Dan orang yang berhikmat pasti dia memiliki akal budi atau IQ yang baik. Yang kedua, takut akan Tuhan itu berarti sangat suka kepada segala perintahnya. Tadi sudah kita baca sebagai ayat pokok kita, Mazmur 112 ayat 1. Untuk memahami bagian ini, mari kita baca Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara,
inilah ringkasan Ulangan pasal 6, di mana orang Israel harus mengajarkan anak-anaknya takut akan Tuhan tersebut. Frasa supaya baik keadaanmu yang kita baca tadi di ayat yang ke-13 Ulangan pasal 10, ini merupakan akibat bagi orang yang takut akan Tuhan. Inilah yang disimpulkan oleh pemazmur dengan kata berbahagialah pada Mazmur 112 ayat 1. Nah, kata berbahagialah ini sebagai berkat rohani yang sangat indah dalam kehidupan pemazmur itu. Saudara yang terkasih, berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak hanya secara rohani saja, tetapi berkat secara jasmani atau materi juga menjadi bagian yang diberikan oleh Allah. Berkat apa itu? Yang pertama, diberikan rezeki oleh Tuhan. Mazmur 111 ayat yang kelima. Rezeki dari bahasa Ibrani teret artinya adalah makanan. Jadi jelas tidak akan berkekurangan makanan meskipun saat ini kita sedang ada di dalam masa karantina karena COVID-19. Saudara percaya? Haleluya. Berkat yang kedua, keturunannya menjadi pewaris berkat-berkat Tuhan baik secara rohani maupun materi. Mazmur 112 ayat 2 dan 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Haleluya. Nah, saudara, inilah berkat lintas generasi sebagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, kita melihat hari-hari ini, kita melihat usaha yang luar biasa dari pemerintah dan gugus tugas COVID-19. Guna meminimalisir dan menanggulangi virus COVID-19 ini, maka kita tahu Presiden telah mengeluarkan instruksi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, ini harus dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh seluruh petinggi sampai pemerintah yang paling bawah. Saudara, ada sanksi hukum yang menanti, baik perorangan maupun perusahaan bagi yang melanggar instruksi tersebut. Kalau saudara membaca bahwa Presiden Filipina bahkan lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar karantina. Apa itu? Pelanggar karantina dapat ditembak mati. Saudara, sanksi yang keras maupun yang terkesan kejam yang sangat menakutkan ini, tetapi kita harus melihat bahwa apa yang diupayakan oleh pemerintah, oleh para pemimpin negara tersebut adalah upaya untuk melakukan minimalisir atau mereka ingin segera penyakit ini berlalu. Jadi sebetulnya setiap pemerintah pasti punya tujuan baik demi keselamatan rakyatnya atau warga negaranya. Hukum dapat menjadi hukuman yang menakutkan bagi para pelanggarnya. Tetapi bagi orang yang taat hukum tidaklah demikian, saudara. Karena dia sadar akan akibat dari COVID-19 itu, bukan? Jadi sebetulnya kuncinya ada pada kesadaran rakyat itu sendiri. Nah, demikian juga dengan kita yang menjadi jemaat, saudaraku. Tuhan mau kita sadar bahwa kita ada di dalam rencananya yang indah. Untuk itu diperlukan kerjasama kita, yaitu melakukan segala perintah Tuhan. Karena itu demi kebaikan kita semua. Takut kepada Tuhan yang menghukum hanya bagi orang yang suka hidup di dalam dosa. Namun bagi kita atau orang yang suka melakukan segala perintahnya, takut akan Tuhan adalah bentuk kekaguman dan penghormatan kita kepada Allah yang dapat dinyatakan dengan satu bahasa yang sederhana, yaitu haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pesannya sederhana, bahwa haleluya itu adalah bahasa daripada keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Allah pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak atas firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Seringkali
kami lalai di dalam mendengar dan memahami, apalagi mempraktekkan perintah-perintah-Mu. Tetapi kami Tuhan tersadar bahwa apa yang kami anggap sulit dilakukan, sesungguhnya semua itu dapat dilakukan apabila kami sadar bahwa hidup kami dirancang dan diberkati Tuhan agar kami mempunyai kehidupan yang sangat baik, karena Tuhan merancang kami untuk satu tujuan yang sangat mulia. Tuhan telah karuniakan kehidupan yang kekal bagi kami yang percaya pada Kristus Yesus. Kami percaya hidup kami yang sementara yang kami jalani ini juga tidak luput dari perhatian kasih sayang Bapa di sorga. Untuk itu ya Bapa, ampuni kami kalau kami seringkali mengabaikan, bahkan mungkin dengan sengaja kami melawan perintah-Mu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami memohon rahmat-Mu. Kiranya Tuhan, ketika kami datang merendahkan diri, kami pun juga boleh mengajukan permohonan, yaitu Tuhan, bebaskan bangsa kami dari COVID-19. Bebaskan kami dari wabah penyakit yang membawa maut ini. Kami memohon di dalam nama Yesus, kami bersatu hati. Kami mendukung pemerintah yang ada, dari Presiden sampai RT, semua gugus tugas COVID-19 se-Indonesia, para dokter, tenaga medis. Tuhan, Engkau berkati semua dengan kuasa dan kekuatan-Mu, hikmat-Mu ada atas mereka. Kiranya Tuhan mengadakan semua perlengkapan, peralatan, dan obat-obatan yang diperlukan, agar semua dapat berlalu dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan dalam hidup kami bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini masih bergumul untuk kesehatannya. Mereka juga khawatir Tuhan kalau mereka dapat diserang oleh penyakit ini. Sebab itu tetapkan hati mereka bahwa mereka ada di dalam tangan-Mu, di dalam kedaulatan-Mu. Tuhan tolong, kalau mereka yang terkena penyakit ini orang Kristen, Tuhan kuatkan iman mereka bahwa mereka di tangan dokter yang menjadi alat-Mu untuk menyelamatkan mereka. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Demikian juga yang mempunyai sakit penyakit yang lain, kami juga berdoa bagi mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Semua juga Tuhan yang saat ini masih berlindung di dalam rumah masing-masing sebagai bentuk karantina diri sendiri, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan karuniakan juga penghiburan di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati dengan kecukupan pangan, sandang, dan papan. Tuhan tolong agar setiap keluarga tetap dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Kami bersyukur, kami siap menjalani hari ini dengan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.